jam main di rumah udah ada yang cekak-cekak ini. Ya, Masya Allah ini memang kunci untuk mendapatkan rezeki itu adalah pastinya dengan berusaha serta ikhtiar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ada nggak nih sumber magnet rezeki yang Allah berikan ini yang bisa membuka pintu rezeki kita selain tadi yang sudah dibahas sama guru-guru kita nih, Ustadz Betul, Syam? siap. Ada nggak lagi yang lain? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Di ayat yang lain, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq atau la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pernah membunuh anak kalian karena khawatir miskin atau jangan membunuh anak kalian karena miskin. Jadi dua redaksi ayat yang mirip-mirip tapi tidak sama. Kalau yang satu baru khawatir miskin. Ya, yang kedua ini udah karena miskin gitu. Jadi karena dia miskin dia tidak mau punya anak lagi, subhanallah. Padahal magnet rezeki selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana rezeki itu datang melalui jalur daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa anak yang soleh dan solehah, dan bukan hanya itu saja, melalui anak yang soleh dan solehah yang dititipkan Allah ini, Allah juga sudah titipkan rezeki kepada mereka. Bukankah sering sekali kita mendengarkan guru kita menjelaskan seorang anak yang lahir datang dengan membawa rezekinya sendiri. Siapa yang bisa mengatur adanya ASI daripada ibundanya? Siapa yang bisa mengatur dia di dalam perut ibundanya? Kemudian dia dilahirkan, kemudian dia disapi. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Manusia berencana, oh nanti anakku sekolah biayanya segini, nanti anakku mau masuk SMA biayanya segini, nanti dia mau kuliah biayanya segini. Kita berikhtiar, berencana, menghitung, namun ternyata itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Seorang ayah berkata, "Cukup ya anak ya, 10 juta per bulan ya anak ya buat jajan ya." Subhanallah. Kalau misalnya ayahnya berkecukupan, ditanya, "Oh alhamdulillah cukup." Namun ternyata Allah berkehendak lain. Anaknya misalnya terkena penyakit, anaknya misalnya harus cuci darah, subhanallah. Dan ini semua adalah rezeki yang luar biasa yang memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Mau kita melihat jumlahnya banyak, tapi kalau Allah menentukan itu nggak cukup, nggak bakal cukup. Mungkin manusia melihat jumlahnya sedikit, kuantitinya sedikit, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membuatnya cukup. Tapi kita harus yang duluan merasa qanaah, ada perasaan cukup di dalam hati kita. Yang kedua, dalam Al-Qur'an disebutkan yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita Allah menambahkan harta dan juga anak-anak. Karena subhanallah seringkali kami dengar ungkapan bahwasanya rumah itu rapi, bersih kalau tidak ada anak-anak, tapi hati yang menjadi kosong. Subhanallah, rumahnya bersih rapi kalau tidak ada anak, tapi hati yang menjadi hampa kalau tidak ada kehadiran anak-anak. Maka anak itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman jahiliyah dulu makanya ada ayat tadi, di zaman jahiliyah dulu itu mereka juga membunuh anak-anak mereka. Apalagi kalau ketahuan kalau anaknya perempuan, mereka dibunuh. Nah, buat teman-teman milenial, subhanallah, ternyata kejahiliahan itu masih ada sampai sekarang. Kalau dahulu mereka lahir perempuan dibunuh, kalau sekarang belum lahir udah dibunuh. Ada abortus, ada aborsi. Maka subhanallah jangan sampai teman-teman sekalian menjadi melestarikan kejahiliahan. Maka kita harus menjaga apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan buat seluruh orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil belum bisa mencari rezekinya sendiri, maka rezekinya dititipkan kepada orang tuanya. Makanya hari ini dibahas magnet rezeki jalur anaknya. Wallahu taala. Masya Allah, tapi benar Ustaz Syam, kita Siap. juga ngerasain. Maksudnya anak saya alhamdulillah saya penganut istilah banyak anak banyak rezeki. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benar, kalau kita pikir-pikir dari zaman saya masih muda sampai sekarang itu rezeki saya tuh hampir boleh dibilang itu-itu aja. Siapa?
Saya. Siapa yang nanya? Saya lagi ngejelasin, ya Allah ya Robi. Rezekinya itu aja Mas Rezekinya Fadli. itu aja. Beli bensin, ya kan, kendaraan. Terus cuma beli baju saya pakai. Cuma itu aja. Tapi sisanya kita lihat kemana habisnya. Oh ternyata habisnya buat bayaran sekolah anak saya. Ini buat ternyata rezeki mereka. Ini Allah. ke saya. Berarti ada tujuannya. Ada tujuannya. Wih, Menikah mantap Masya Allah. itu. Allah titipkan ke saya, ada sisanya. Saya bisa beli yang lain deh gitu. Nah, tapi ada pertanyaan nih Ustaz Ya. Maulana nih. Ada pertanyaan menarik yang bikin emosi nih. Apa itu? Gimana seandainya, misal ya, ada nih suami nih sudah dibilang boleh lah kalau hidup sederhana ya, maksudnya tidak terlalu berlebihan, sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi dia bilang nih, udah dikasih semuanya masih kurang. Masih menuntut ini itu belum dibeli. Pengen ini, pengen itu yang di luar dari kebutuhan. Ini cuma kayak apa ya, semacam nafsu aja kayaknya. Gimana Ustadz Maulana menghadapinya nih? Kalau yang seperti ini. Sabar Pak. Mudah-mudahan nggak kena serangan jantung, takut ini. Tolong siapin oksigen nih. Ntar saya bahas. Oh, ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Ustadz Maulana mau pakai oksigen dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu Ya ini. Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cari oksigen dulu nih, kasihan nih ntar.